Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Kisah kali ini akan dimulai dengan seseorang yang memiliki 10 gelang ajaib. Namanya Wenwu. Gelang ajaib ini memberikan dia kekuatan dewa dan hidup abadi. Ada orang yang bilang dia mendapatkan gelang ini dari kuburan, ada juga yang bilang dari kawah gunung. Wenwu bisa mempergunakan gelang ini untuk kebaikan, akan tetapi dia memilih mempergunakan kekuatannya untuk memperoleh kekuasaan dan harta. Semua orang di muka bumi ini telah dia taklukkan. Dia telah memiliki segalanya. Tapi dia masih belum puas. Wenwu masih mencari sebuah desa dengan makhluk mitos dan sihir kuno. Namanya Desa Talo. Esok harinya, mereka memesan taksi online dan berangkat ke desa tersebut. Sedang enak-enaknya menikmati perjalanan, tiba-tiba ajudannya Wenwu terkaget-kaget. Loh, kok pohon-pohonnya bergerak nih om? Dan benar saja, pohon-pohon itu bergerak mengejar mobil dan menjepitnya sehingga mobil itu terjatuh. Tetapi dengan kekuatan 10 gelang ajaibnya, Wenwu berhasil selamat. Wenwu kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan akhirnya dia tiba di gerbang desa Talo. Tapi dia dihadang oleh satpam komplek yang kemudian mengusirnya, sehingga pertarungan pun tidak terelakkan. Tapi ternyata satpam komplek itu adalah seorang perempuan. Dan ketika diamat-amati oleh Wenwu, waduh cantik juga, sehingga dia jatuh hati pada perempuan itu. Namun siapa yang menyangka Wenwu berhasil dikalahkan oleh satpam komplek itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian mereka menikah, kemudian dikaruniai seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki. Anak tersebut bernama Shangxi. Pada suatu hari, ibunya memberikan Shangxi sebuah kalung berwarna hijau. Scene berpindah ke masa sekarang di mana Shangxi telah dewasa dan harus bekerja. Dia mempersiapkan diri, memakai pakaian yang rapih, berdasi, menaiki sebuah BMW merah yang mewah, kemudian turun dari kendaraan itu. Tapi ternyata BMW itu milik orang lain, dan Shangxi hanya seorang tukang parkir yang akan memarkirkan mobilnya. Tapi kemudian direbut oleh Cathy kunci mobil itu. Cathy adalah teman Shangxi dan dia memang senang naik mobil. Mobil tersebut dibawa dengan kecepatan tinggi oleh Cathy. Kemudian di malam harinya selesai bekerja, mereka berjalan-jalan mencari angin dan Shangxi bilang kepada Cathy, "Udah malam nih Cat, kita pulang aja yuk, besok kan harus kerja pagi." Tapi mereka malah karaokean sampai kecapean. Kemudian esok harinya, di dalam bis perjalanan menuju ke tempat mereka bekerja, Shangxi diganggu oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba meminta kalung Shangxi. Tentu saja Shangxi menolak, dan Cathy membelanya. Om, salah orang, dia nggak bisa berantem om. Tetapi ternyata Shangxi mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Dia kemudian menghajar aki-aki dan teman-temannya itu dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya. Saat bertarung, ada orang yang mereka dan membroadcastnya secara live. Shangxi kemudian harus melawan si gundul yang memiliki pedang bersinar. Pedang itu kemudian memotong selang oli rem sehingga bisnya menjadi blong. Sedang repot-repot begitu, si supir bis malah tidur siang. Sehingga Shangxi harus berubah menjadi seorang supir bus.
Kathy datang membantu, dan mereka terus bertarung. Waduh, hampir saja masa depan suram. Mereka bertarung tanpa kenal lelah dan Shang-Chi sekarang berubah menjadi Spider-Man. Shang-Chi ini seorang multi-talent, sepertinya bisa berubah-ubah pekerjaan setiap saat. Pertarungan kembali dilanjutkan. Dengan jurus pamungkasnya, Shang-Chi melawan para berandalan itu. Sampai bisnya hampir terbelah dua. Dan pada akhirnya, Shang-Chi berhasil menyelamatkan diri dan semua penumpang bis itu. Dan bis pun dapat berhenti dengan selamat, meskipun agak miring-miring. Tapi ternyata kalungnya Shang-Chi hilang, berhasil diambil oleh si Gundul. Kemudian si Kathy mencak-mencak sama Shang-Chi. Shang-Chi bilang, saya harus mencari saudara saya di Macau. Si Kathy pengen ikut, minta diajak. Atau dia ikut sendiri sebetulnya. Sampainya di Macau, mereka kemudian langsung mendatangi alamat kakak si Shang-Chi itu. Mereka disambut oleh John John. John John itu adalah club manager. Ternyata itu adalah klub pertarungan bebas di mana orang bisa mempertaruhkan uangnya. Dan di situ terlihat Mr. Wong, temannya Dr. Strange. Shang-Chi harus melawan seseorang, pembunuh paling menakutkan di Macau. Ternyata musuhnya adalah Su Xialing, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak Shang-Chi yang dia cari selama ini. Dan entah kenapa Su Xialing terlihat kesal kepada Shang-Chi. Dan akhirnya masa depan suram juga. Setelah puas bertarung, kemudian Su Xialing mengajak Shang-Chi dan Kathy mengobrol di kantornya. Shang-Chi menyampaikan bahwa ada orang yang mencuri kalungnya dan mungkin akan mendatangi Su Xialing untuk mencuri kalungnya juga. Sedang kasih-kasih mengobrol, tempat itu digerebek dan Su Xialing segera melarikan diri, meninggalkan Shang-Chi dan Kathy di belakang. Dan ternyata orang yang menggerebek tempat itu adalah Bang Gundul yang mengambil kalungnya Shang-Chi tempo hari di dalam bis. Shang-Chi kemudian mengajak Kathy untuk kabur. Ayo Kat, loncat aja, jangan takut, kalau jatuh pasti ke bawah, katanya. Akhirnya mereka kabur. Akan tetapi orang-orang yang menggerebek itu tidak tinggal diam. Mereka juga ikutan kabur, mengejar mereka. Dan Shang-Chi menghalangi musuhnya itu sampai Kathy terjebak dalam keadaan hidup dan mati. Shang-Chi kemudian menolong Kathy dan menangkapnya. Tapi dia gagal. Kathy terjatuh. Ada yang menangkap Kathy. Siapa dia? Yaitu Su Xialing, kakaknya si Shang-Chi yang tadi. Namun pada akhirnya kalung Su Xialing berhasil direbut juga oleh musuhnya. Tapi Shang-Chi tidak tinggal diam. Dia terus mengejar orang yang mengambil kalung kakaknya itu. Shang-Chi berantem sekuat tenaga untuk mengalahkan musuhnya itu. Shang-Chi sudah hampir menang. Ketika dia akan mengalahkan musuhnya itu, tiba-tiba dia kesetrum. Dan yang menyetrumnya adalah betul ayah kandungnya sendiri, Wenwu. Kemudian Wenwu mengajak anak-anaknya pulang. Saat makan malam, mereka ngobrol-ngobrol santai. Wenwu bercerita bahwa dulu ketika dia tidak bisa mengalahkan satpam komplek, esok harinya dia kembali membawa seblak. Dan betul saja, satpam komplek yang perempuan itu luluh hatinya dan mereka makan seblak bersama. Ternyata kedua kalung dari Su Xialing dan Shang-Chi
adalah mata naga yang bisa menunjukkan peta ke desa Talo, yaitu desa asal ibunya tadi. Wenwu bercerita kepada anak-anaknya bahwa selama ini ibunya memanggil-manggil, dan ibunya itu dipenjara di bukit di desa Talo itu. Kemudian Wenwu mengajak anak-anaknya untuk menyelamatkan ibunya, sehingga mereka bisa berkumpul kembali sebagai satu keluarga. Lantas apa yang terjadi kalau penduduk desa Talo tidak membebaskan ibu? Ya kita bakar desanya, kata Wenwu. Shang-Chi tidak setuju. Masa kita mau membakar desa ibu kita? Wenwu marah karena anaknya tidak menuruti keinginannya. Kemudian Wenwu memerintahkan anak buahnya untuk mengurung anak-anaknya. Dan tentu saja si Katy pun diajak untuk dikurung. Di dalam kurungan, Shang-Chi kaget. Wah, hewan apa itu? Seperti anjing, tidak punya muka, tapi bersayap. Ternyata hewan itu bernama Morris, dan dia berasal dari desa Talo. Kemudian dia juga tahu jalan kembali ke desa Talo. Tidak lama kemudian, Xu Xialing berhasil mendobrak tembok itu dengan mudahnya. Kemudian mereka kabur dengan menggunakan mobil yang ada di garasi. Tetapi para penjaga mengejar mereka, dan mereka akhirnya bisa lolos. Sesampainya di desa Talo, mereka malah dihadang oleh satpam komplek lagi, tapi kali ini lebih banyak. Satpam kompleknya mengajak teman-temannya. Shang-Chi kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anak salah seorang penduduk desa tersebut, tapi satpamnya tetap mengusir mereka sampai hampir saja pertumpahan darah terjadi. Kemudian tiba-tiba muncul seorang perempuan setengah baya yang ternyata adalah bibi dari Shang-Chi dan Xu Xialing. Esok harinya datanglah Wenwu ke desa tersebut, dan tentu saja setelah diperingatkan oleh Shang-Chi, penduduk desa sudah bersiap-siap dengan baju perangnya. Pertempuran pun terjadi. Shang-Chi berusaha menghalangi ayahnya. Mereka pun bertarung dan mengeluarkan jurus handalannya masing-masing. Ayahnya sempat kalah oleh Shang-Chi, tapi pada akhirnya ayahnya memukul Shang-Chi sampai Shang-Chi tenggelam ke dasar kolam ikan yang ada di desa itu. Ayahnya kemudian memukul-mukul tembok yang dia pikir adalah pintu penjara istrinya. Lantas tembok itu menjadi lemah di beberapa bagian dan keluarlah sesuatu, tapi bukan istrinya Wenwu, melainkan gurita jadi-jadian yang bisa terbang. Makhluk itu bisa mengambil arwah orang untuk kemudian diberikan kepada makhluk yang lebih besar di dalam sana untuk menambah kekuatan makhluk tersebut. Wenwu semakin mengamuk. Namun di dalam kolam ikan, Shang-Chi berkenalan dengan seekor naga penjaga desa Talo. Dan naga tersebut memakan semua makhluk-makhluk tadi. Tidak semua, tapi kebanyakan. Sisanya dihajar oleh para penduduk desa. Shang-Chi tetap berusaha menyadarkan ayahnya dengan menggunakan jurus yang pernah dipakai ibunya untuk mengalahkan Wenwu dahulu kala. Dan benar saja, Shang-Chi berhasil mengendalikan sebagian dari gelang ajaib itu. Sekarang 5 gelang dipegang ayah, 5 gelang dipegang anaknya, dan mereka masih terus bertarung. Keadaan mulai berimbang ketika Wenwu mengeluarkan jurus yang bisa memukul telak Shang-Chi. Tapi tidak disangka, Shang-Chi malah kembali dengan kemampuan untuk mengendalikan seluruh gelang ajaibnya.
Kemudian Shang-Chi mengumpulkan tenaga dan meletakkan gelang itu di kaki ayahnya. Ayahnya baru tersadar ketika yang keluar dari balik tembok itu adalah makhluk mengerikan, sama sekali tidak mirip dengan istrinya. Wenwu mencoba menyelamatkan Shang-Chi, tetapi dia tertangkap oleh makhluk itu dan jiwanya disedot oleh si makhluk mengerikan. Tetapi sebelum dia meninggal, dia menyerahkan seluruh gelangnya pada Shang-Chi. Dibantu sang naga, Shang-Chi kemudian mencoba mengalahkan makhluk mengerikan itu. Sampai pada suatu ketika, malah si naganya yang ditangkap oleh makhluk itu dan hampir disedot nyawanya. Ketika Shang-Chi dan Su Xialing sedang deg-degan melihat kejadian itu, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dan menembus tenggorokan si makhluk mengerikan itu. Shang-Chi dan Su Xialing tidak tinggal diam. Shang-Chi kemudian meloncat dan memasukkan seluruh gelang ajaibnya ke dalam tenggorokan makhluk mengerikan itu dan menghancurkannya dari dalam sehingga hancur berkeping-keping. Ketika sampai di San Francisco kembali, Shang-Chi dan Katie menceritakan pengalaman mereka tempo hari pada teman-temannya. Tapi teman-temannya tidak mempercayai mereka. Sampai pada akhirnya datanglah Mr. Wong. Mr. Wong mengajak Shang-Chi dan Katie untuk ikut bersamanya. Nah, biasanya di akhir-akhir film Marvel itu kan suka ada scene terakhir ya, di bagian paling akhir setelah nama-nama muncul gitulah. Nah, ini scene ini adalah ketika Mr. Wong, kemudian Banner dan Captain Marvel bersama Katie dan Shang-Chi sedang kerja kelompok untuk membahas barang apa ini, gelang apa ini. Kemudian Mr. Wong menyuruh Shang-Chi untuk beristirahat. Ternyata mereka malah karaokean dengan Mr. Wong. Aduh. Oh ya, dan ada scene yang paling akhir lagi nih, ketika si Su Xialing yang tadinya mau kembali ke toko ayah untuk menutup toko tersebut, dia malah melanjutkan toko itu. Waduh, memang akhir yang sangat mantap sekali.